Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi sama kita di Oles Journals. Malam ini kita nggak full tim ya, tapi ada penggantinya satu nih, Mr. Ari. Halo Ari, please introduce Halo, yourself. halo saya Tomoari, Ya, pemain cadangan di Ole Journal. iya kita kebetulan emang tim basket sih ya. Jadi kita kan lima tuh, kita kan enam. Yang satu tuh coach ya, yang lima player ya. Jadi ada benchnya tiga sih sebenarnya ya, ya. Emang sih. Saya akan menjadi tamu malam ini. Waduh, Halo Ari. tamunya Halo, undangan gak nih tamunya? jalur SNPTN sih. Oh, kirain SBM, SBMPTN. SBM. Enggak, undangan kan Jalur orang SNM. dalam. Oh iya, orang dalam benar Waduh. beda. Yang bayar Dalam 200 sih. juta itu Oh ya. ya juga, betul juga, maksud juga orang Kuat dalam banget gitu ya. ya. Iya, Iya, yang dompetnya lumayan ya, Bun ya. ya Wih, namanya juga jangan lagi. mau Demi ikut. demi masa depan ya kan. Iya benar. Aduh. Di belakangan ini di lingkungan kalian tuh pada ini gak sih musim hujan gak sih? Iya, korek. Sekarang Parah. aja hujan. Iya, hujan. Oh, Hujan. hujan. Ih, gerimis. Rumah lu hujan, Drip? Hmm? Rumah lu hujan, Drip? Iya. Oh, Rumah nggak lu ada. mana bisa hujan anjing? Iya, nggak ada Oh. atapnya apa? Hmm. Kok langsung hujan? Ya. Dindingnya merembes ini, Bos. Oh, Aduh, kayaknya jangan dicolek-colek. Jangan dicolek-colek. Lu kira caleg? Waduh. Maksud Baso, lu baso. caleg Selandia Tuh. Baru kan? Ya Selandia Baru. Ya, Kirain emang sih. kirain ini Irlandia. Boleh, bisa kan Terus Belanda. bisa jadi. Kira-kira di Belanda hujan nggak ya? Kira-kira Tenang. nggak ya? Kemarin Tapi biasanya gue tanya di orang Holland Bakery nggak hujan sih. Holland Bakery beda lagi, Bapak. Holland Itu mah Bakery depan beda rumah lagi. gue. Kan Belanda, Holland Belanda kan? Iya, itu Iya. Holland Bakery beda lagi, Bapak. Itu depan rumah gue. Ya iya hujan orang depan rumah gue. Rumah gue Oh, hujan, iya. dia hujan lah. Kan gue tanya yang Holland Bakery cabang Den Haag. Oh, Iya. jauh Kan ya ada juga. kenalannya Iya, ya. jauh ya. Di sini tuh namanya Masalahnya Holland Bakery. Holland Di sana- Bakery sampai sana emang. Namanya bakery doang di sana. Sampai lah. Iya, kan nggak ada Apa Holland ya. jangan-jangan yang depan gue Holland Bakery gitu ya, beda lagi ya. Di Sari gitu. Bagian dari Yang- Universitas Bakery ya. Nah, pegawai negeri itu ya. Bisa. Omar Bakti, mana itu Omar Bakti? Beda lagi, Bapak. Aku nggak ikutan. Omar Bakri, gimana sih lagunya Iwan Fals? Oh, lagu Omar Jay Waka. Bakri gitu kan. Nah, Omar ya. Bakri. Iya, Itu salah kan satu Ini negara hujan di Omar Bakri, Indonesia. tolongin dong. Nih kalau hujan nih Hujan-hujan. banjir, enggak ding, di sini enggak Banjir nggak? banjir. Pada banjir nggak lu hujan-hujan. pada? Enggak. Gua Hujan-hujan kemarin sih banjir lagi dingin. sih. Di sini Oh, banjir sih. Tempat Oh, aku banjir sih. rumah lu banjir. Coba Mas Kira, rumah lu banjir kenapa, Mas? Kemarin banjir gara-gara ini apa? Selokan depan rumah gua tutup. Gara-gara ini ya, Oh. pada ada TikTok di banyak yang ngomong langit tolong turunkan hujan ya. Jadi banjir. Emang. rumah lu. Iya. Emang. Masuk akal. Ya, mintanya langit dengan angin berserta hujan. Minta banyak anjing, banjir rumah gua bangsa. Kasar banget. Langit Iya, yang turunkan minta- hujan dan petir. Dia minta petir. Aku lagi main PC di sini. Mohon maaf, boy. Nah, aku bukan masalah petirnya, dia mintanya angin dan hujan ya. Padai cowok. yang ngomong Sebenarnya 200 orang lagi ya. Kalau satu mah nggak apa-apa. Satu 200 doang. Orang nggak kering-kering. Iya. Dompet sebenarnya itu ada penangkalnya gitu. Kenapa kalian nggak sewa pawang gitu kan? Ada apa? Modern problem with modern solution gitu loh. Emang pawang modern ya by the way? Kemarin Pawang sempat pakai pawang, cuman pawang ini lagi males, lagi mager. Oh iya ya lu sewanya pawang buaya ya nggak masuk lah bodoh. Waduh. Ya. namanya usaha, Bos. Usaha. Namanya usaha, Buaya Bos. darat. Lelaki buaya darat. Buset. Udah nyewa pawang gitu, air mata masih deres aja, Bang. Iya. Aduh, jatuhnya kok ke situ. Soalnya hujannya di luar, banjirnya di hati. Wih, Walah. Ah, Aduh. Aduh.
Enggak Gimana ikutan guys? Iya. Percintaan, percintaan. Iya, dari hati tuh fungsinya ke paru-paru. Selamat datang di Pakar Jodoh Outlets. Enggak, Woi, enggak. woi, woi. Banjir guys. Di Banjir mana guys. kamu akan menemukan cinta Anda. Boleh. Enggak, kita bukan take me out. Kalau Kita tadi rumahnya Ari banjir kenapa di daerah lu, Ri? Kalau aku sih di sini karena sampah sih emang. Di sini nih di Pekanbaru khususnya Iya. 30 menit atau 1 jam aja itu udah semata kaki lah hujannya di daerah sini ya. Itu parah sih. Mata Emang kaki. dua Kenapa? minggu sekali aku lihat setiap aku keluar memang ada apa sih yang orang dinas umum itu yang pasukan kuning pasukan Oh. kuning yang beresin sampah gitu emang Gua kira intelijen ya. bukan dong, bukan Intel dong. Kirain pasukan nasi kotak. Pasukan nasi kotak emang pakai baju kuning ya? Hah? Keren Onri. sih. by the way Kan itu orang- banjirnya tahu nggak penyebabnya kenapa? Kan air itu mata apa? gimana sih? Tahu. Au. Sampah apa gimana? Wah, Sampah atau perasaan? Aduh. Udah Sampah sih. balik. Kebanyakan sampah sih emang. Masyarakat. Apa ya? Ya itu juga. Oh. Kadang mantan yang dibuang juga kan bikin Oh, nih. banjir juga. Pakar jodoh Nyangkut outlet nih gitu malam ya. ini dah. Ganti aja guys. Kita bahas jodoh gimana guys malam ini guys. aduh. Kayaknya galau semua nih, tolong. Iya, Bahaya. karena hujan kan. Hujan tema-temanya nangis, sedih, paling gitu. Alah. Mengenang. Enggak, paling enaknya itu hujan tuh makan mie. Oh iya. Udin Hujan Petot. dingin kan. Sama cewek, sama pacar. Alah. Elah, Hari punya. ngomongin Hari makan punya. mie kan malah mie encil goblok. Mana? Anjing. Kirain miet. Waduh. Woi, pi. Demonetize nih. Sorry. Sorry guys. Dari tadi pengen banget gue ngomong itu, sumpah. Gue Kalau- tapi kata kan- tadi. Tapi kan kayak kalau di selokan tuh bikin banjirnya mungkin nggak cuma karena sampah, mungkin ada juga karena kayak pasir gitu kan, air deras. Jadi bawa pasir juga. Ininya keisi pasir. Tapi memang Iya. banyaknya sampah sih. Ya kebanyakan sampah sih. Tapi pasirnya Kalau- datang dari mana kalau boleh tahu? Nah, itu dia. Pinggir jalan. Oh, kukira yang nyanyi aku tanpa butiran debu terus kebanyakan terus numpuk gitu enggak ya bukannya? Dari Aduh, butiran debu lagu lama-lama jadi kap. butiran Anda pasir. apa? Anda tua ya? Hah? Oh Tapi iya, aku happy birthday Birthday to to you. you. Happy Iya, tahun ini. birthday. Tahun ini ulang tahun terus setiap hari kayak. Iya, gua tiap hari ulang tahun. Selama 2 minggu lah dia ulang tahunnya. Iya. Iya. Waktunya 2 minggu ya anjing. Iya. Oh iya. katanya udah- Happy ke Prosesnya. 59 tahun. Iya, congratulations. Gua 59 kalian udah 80 ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Saya Ya, masih baru mudaan gua lah. 18 kemarin hari. Kemarin 50 tahun yang lalu bukan? Iya. Loh, kok begitu? Saya lebih muda loh dari Anda. Gimana? Iya, saya lebih muda, makanya saya ini baru tahu ada kasus-kasus kayak gini, ada sampah Ayo. banyak itu. Baku Emang hantam, orang-orang yang zaman dulu sama orang-orang zaman sekarang nggak mau gotong royong buat bersihin sampah bareng-bareng gitu, Po. Bukannya anak yang lebih muda itu nggak mau gotong royong dan individualis. Nah, Kok kan, jadi guys, sampah guys, lingkungan guys, lingkungan Nah, guys. Kalau aku mau nanya di tempat kalian kan aku nggak tahu nih daerah-daerah Jawa lah misalnya bisa dibilang. Iya. Kan Kenapa kalau di Jawa? sini 1 jam aja itu kan udah banjir kan semata kaki lah paling aku pernah ini kan. Kalau di daerah Jawa terutama Jakarta atau tempat kalian tinggal gitu Kalau bakal pasti banjir juga nggak atau emang karena beberapa momen aja gitu karena mungkin sampahnya lagi banyak banjir gitu. kalau di gue sih ya, gue kan Jakarta ya. Tergantung sih, Ri. Kalau misalnya banjirnya nih, hujannya di Jakarta doang, bukan dari daerah lain gitu. Kan kadang-kadang Jakarta sama Bogor itu kan Bogor lebih tinggi ya.
Oh. Jadi kalau dan apa kalinya nyatu gitu, Kali Ciliwung gitu kan. Nah, itu kalau di Bogor hujan deras, yang bikin banjir tuh karena kiriman dari Bogornya. Kalau Jakarta doang hujan mah kagak banjir. Oh. Gitu. Jadi ada hujan kiriman gitu ya? Enggak, banjirnya kiriman. Kalau hujannya Ya. kiriman Banjirnya pakai kiriman. pawang, itu pakai pawang. Ya, Air Pakai kiriman. JNE ya kirimannya. Kirimnya pakai Pakai JNE bukan? pakai enggak JNE sih. bukan? Pakai antar aja biar free ongkir. Oh, pantes. Tapi gue maunya Iya, sih iya. cepat. Ya, free ongkir nggak? Udah ngomong aja semua kurir tuh. Nanti auto promote. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi Nanti tergantung daerah juga sih. Kalau daerah lu kayak deket-deket kali ya, itu nggak jauh dari kali biasanya lumayan rawan banjir. Kalau gua alhamdulillah jauh dari kali sih, dekat sama hatimu sih gua. iya. Aduh. Ya, tapi kalau Baik. daerah yang pokoknya sebulanan ini belum sih, walaupun hujan terus gitu. Di sini belum. Tapi belum, Gip, alhamdulillah nggak ini banjir ya. di berita tuh kayaknya seringnya banjirnya aku dengar ya baru ini itu yang air laut malah. No, the air hujan. Gimana tuh? Enggak. Mohon maaf nih, mohon maaf banget ya. Caranya bedain banjir air laut sama air hujan gimana? Lu cobain. Iya. Di tester. Kayaknya gimana tuh? Berita yang bilang itu, not me. Kayak Gua belum tahu. air laut gitu, air laut bikin banjir di Jakarta gitu. Aku baca berita, bukan berita, baca sih kayak nonton berita di TV. Itu Kopet News lo ya? Kopet. I don't know. Yes, anjir. Iya, tapi Kalau- jujur gue belum tahu tuh beritanya. Beritanya gimana emang? Lupa aku. Lanjutlah. Makasih Kalau ya. di tempat lain, ke tempat Desi gitu. Iya, di mana Des? Desi mah di atas, Lu melihat mah kita di dari bawah. atas. Kalau tempat saya sih baik-baik aja ya. Kalau misalnya hujan, nggak ada pernah kasus banjir gitu tuh nggak ada. Paling kalau misal rada kan tempat saya ini rada atas ya. Kalau misalnya rada turun ke bawah itu jalan kayak yang jalan raya gitu paling dikit lah cuma berapa 1-2 senti gitu nggak yang sampai parah-parah gitu kayak misalnya di TV kan biasanya di Jakarta tuh ada yang sampai 1 lutut lah perut lah ada yang sampai pundak kalau di sini nggak separah itu gitu Lutut kakinya nggak ada. itu kan Anda senam Nyanyi, Pak. Nyanyi, Pak. Betul. Dumai gimana Tan? Dumai Tan. Nah, gini. Dumai kan airnya lumayan tuh. Jadi lumayan. tempat gua, lokasi gua ya sebenarnya tuh tidak banjir. Tapi di seberangnya banjir. How to say? Jadi let's see kalau mari kita bayangkan kalau ini tuh bentuknya segitiga gitu kan. Kan ada 3 sisi. Yang paling atas itu sisi 1, kiri kanan itu 2, 3 ya. Oke ya. Nah, bayangkan dia itu di posisi yang datar gini. Nah, posisi 1 itu lebih rendah daripada posisi 2 dan 3. Oke. Nah, jadi rumah gua tuh di antara 2 dan 3 ini posisinya. Jadi tidak terlalu berdampak banjir gitu. Dan posisi Dumai kan sebenarnya di bawah permukaan laut ya sebenarnya ya ininya ya datarannya ya kotanya gitu loh. Jadi kayak dia mencekung ke bawah gitu kalau lu lihat kontur tanahnya gitu kan. Jadi kalau semisal kita tuh langganan banjir tuh di awal bulan sama akhir bulan. Pertengahan bulan sama awal bulan itu pasti banjir pasang dan itu air laut ya. Dan itu air laut. Jadi banjir karena hujan tuh malah jarang gitu ya? Justru jarang. Yang sering itu banjirnya air laut. Iya. Jadi dekat ada laut satu ya. pertanyaan nih. Ada satu pertanyaan. Kan Apa? kalau misalnya air laut itu air pasang surut itu kan dikendalikan sama yang namanya posisi bulan Avatar. kan. Bukan. Aduh. Menghilang. Bagus. Itu Ya, kan dikendalikan sama posisi bulan kan. Apa setiap kali ada pergantian posisi bulan tertentu bakal banjir gitu? Benar. Oh. Jadi puncaknya itu sebenarnya kalau misalnya kayak lu bakal bisa ngeliat tuh sebenarnya waktu pagi sama malam itu
di sungai itu nanti ada kayak pasang sama surut itunya kelihatan gitu. Cuman puncak gedenya itu kan waktu awal bulan sama akhir bulan gitu loh. Awal sama pertengahan bulan. Jadi kalau lu pakai lunar calendar gitu, lu bisa lihat gitu loh kayak oh ini the early month gitu, nanti dia bakal naik tinggi banget, dan nanti di the middle of the month also dia bakal tinggi banget juga gitu loh. Ada satu pertanyaan lagi nih. Ini kan kalau misalnya emang kan udah diantisipasi nih setiap bulan bakal kayak gitu. Bukannya kalau misalnya udah diantisipasi lebih bagusnya kayak wah bakal ada banjir lagi nih. Apa gak harusnya dibersihin tuh selokan apa segala macam biar gak makin parah banjirnya gitu. Pernah nggak di kayak gitu? Atau yaudah biarin aja gitu? Let's say this plot is quite complicated gitu loh. Hujan, banjir karena saluran tidak lancar, setuju ya? Iya. Pasang dari mana nggak lancarnya Pak Bos ya? Oh, Karena dari emang air dari bawaan alam. Ini air volume tinggi gitu ya, air tinggi. airnya naik nih. Nah, Jadi ibaratnya ya posisi permukaan laut lebih tinggi daripada darat, lu mau diserok pakai apa Pak Bos gitu loh. ya, masuk. Nah, jadi the solution betul, the solution is pemerintah tuh sering tinggiin jalan doang, dan tinggiin jalan nanti rumah bakal ngikut tinggiin gitu. Nah, iya. tapi ini quite need time to develop gitu loh. Cuman sekali lagi ini kan kayak domino effect gitu loh, kayak lu tinggiin satu tempat, yang tempat yang lebih rendah pada kesana semua airnya gitu loh. Jadi it's not a good solution to do gitu loh, to execute gitu loh. Jadi gue nggak tahu nih pemerintahan kota seperti apa nantinya. Cuman so far solusi yang bisa diberikan sih cuma itu gitu. Oke. Atau mungkin kalau mau lebih merata gitu ya, daripada ninggiin jalan mungkin tanggul yang di pinggir pantainya dinaikin gitu ya, yang apa sih namanya, yang buat ini tuh yang buat batu-batu mecah. itu ya. Iya, yang buat mecah ombak gitu ya. Iya, yang buat memecah ombak itu apa sih namanya? Gajah gunung gajah. Pohon bakar nggak sih? Kan yang ini, yang apa namanya, yang batu-batunya itu loh, kan kalau pohon bakau kan untuk ombak nggak sih bakau tuh? Iya, iya, betul. Tapi yang dekat pantai itu loh, kan pantainya dekat kota biasanya, nggak yang dekat hutan. Ya intinya pemecah ombak gitu ya. Iya, kalau bisa pemecah ombaknya dibanyakin nggak sih? Kalau mau lebih Nggak merata ada ngaruh. Emang di selat gua ada ombak kagak? Oh, karena pasang doang ya? Emang volume air emang tinggi gitu ya berarti ya? Benar. Yeah. Jadi selokan penuh, nggak ada aliran, semuanya ya udah segitu aja. Jadi kita tinggal nunggu siang, nanti dia turun semua udah gitu loh. Waduh. Oh, iya, paham. Tapi itu nggak merata ke Dumai gitu ya, kayak ibaratnya yang kau jelasin tadi segitiga tuh daerah rumah kau tuh nggak kena gitu ya, cuman 1 sama 3 tadi yang kena gitu ya. The bad news is pusat kotanya tuh di titik 1. Oh shit. Oh iya. Jadi mostly kalau misalnya lu di awal bulan gitu, kayak awal bulan lunar ya, lunar kalender ya, bukan Masehi ya. Masehi. Jadi itu pasti kayak satu kota tuh tenggelam lah udah gitu, kayak semuanya banjir gitu, kemana-mana lu lihat air laut aja gitu loh. Mana-mana asin gitu ya. Itu tinggi, orang itu tingginya emang setinggi apa? Setinggi lutut? Bisa di beberapa tempat itu selutut sampai sepinggang. Terus di beberapa tempat yang mungkin agak lebih tinggi itu cuma sampai semata kaki gitu. Yang lebih tinggi lagi ya nggak ada gitu. Jadi ya seperti itu kondisinya. Oh, tapi banjir tapi tingginya tuh nggak yang sampai serumah gitu ya? Ya enggak lah, itu mah serumah, lu mau ngapain anjir? Apa itu lu Perlapindo Ada bro di Bekasi bro, tiap banjir serumah bro, mantep. Underwater. jadi water world lu tiap tahun lu. Kalau di tempat kira apa sumber ya? Kan namanya Padang. Enggak ada air lah.
Tapi dia Dulu lu banjir kenapa tadi? Itu ya sampah ya? enggak, gara-gara selokan Sampah. gua mampet aja gara-gara kebanyakan air. Oh, kalian pilek. Oh. Soalnya kan kayak ada kayak gimana bilangnya? Kayak tempat aliran airnya itu kan enggak gua kasih cor gitu ya, kayak enggak gua semen gitu Cuma ya. tanah Cuma gitu. tanah aja gitu. Ya kalau misalkan turun tanahnya makin turun ke ini ya makin ketutup kan ininya, itu yang bikin banjir. Emang harus dicek berkala sih kalau gue ya. Oh ya. Tapi Ya, tapi setidaknya nggak ada kebodohan apa? Gimana? Main concernnya bukan sampah berarti kan? Kalau gue enggak. Oke. Tapi kalau misalnya kalau misalnya banjir kayak gitu emang banyak penyebabnya kan. Salah satunya tadi bulan itu setiap bulan gitu. Terus ada yang gara-gara posisi tanah. Terus yang terakhir, cuma kan kalau misalnya posisi tanah sama posisi bulan kan nggak ada di kendali kita kan. Yang bisa kita kendaliin tuh kayak misalnya sampah-sampah gitu. Ada nggak sih kayak gerakan apa gitu yang buat bersihin sampah gitu-gitu? Pernah nggak ikutan gitu? Atau mungkin ada saran usul apa gitu? Agak kalau kerja bakti gitu di sini agak jarang sih. Ya, justru di sini aku pernah ikut kayak aku kan bukan orang sini nih, technically bukan orang sini gitu kan. Aku kan ngekos di sini. Tapi aku Di pernah sini mana? Di ngikut hatiku bukan. di Pekanbaru. Oh. Tapi aku pernah ikut kayak gotong royongnya gitu, walaupun bapak-bapak cuman 1, 2 orang, 3 orang gitu. Justru yang banyak bergerak di daerah sini tentang lingkungan itu orang tua. Anak mudanya itu justru jarang menurut aku, kalau yang aku lihat. Kayak pas aku nanya kemana, kayak anak mudanya di mana Pak gitu. Oh pada sibuk sendiri gitu deh. Oh alah. Udah Jadi nih kacau. jadi pengelolaan sampah di sini nih ya bergantung orang-orang tua sebenarnya di lingkungan sini ya. Karena anak mudanya mungkin karena banyak kosan juga mungkin, jadi kayak anak muda di sini kurang peduli lah. Oh iya. Kalau kosan iya kayaknya sih orang lebih kayak ini Bisa jadi. Kan kalau Ya kosan lo orangnya lebih gue gitu loh. sih kalau lo gue anak Jakarta banget loh. Iya sih, tapi mungkin karena daerah gue nggak pernah banjir kali ya, jadi jarang ada itu sih kayak kerja bakti gitu, hampir nggak pernah sih kayaknya. Setahu gue dari dulu. Sombong. Bukan, kan ngasih tahu, anjing. Tapi kalau ini ya, kalau di Pekanbaru nih yang aku lihat ya, aku nggak tahu yang di daerah lain. Soalnya kayak di daerah kotanya tuh mungkin karena ada tukang sampah, kayak ada yang ngambilin sampah gitu. Orang ngumpulin sampah di tempat pembuangan yang besar gitu kan, entah mungkin di dekat pasar gitulah. Nah, tapi kalau di pinggir-pinggir kota gitu kan, pinggir kota tuh orang pada buang sampah pinggir jalan dan the smell is very bad man. Waduh, emang sih di Serius. sini kesadaran untuk tidak buang sampah sembarangan tuh agak susah ya. Nggak tahu gue kenapa. Padahal aturannya udah ada, hukumannya udah berat. Tapi kadang-kadang aja lu lagi di jalan tol naik mobil, orang depan lu buang puntung rokok di jalan gitu kayak. Oh, Iya jangan nggak sih? gitu, Gip. Aku pernah mau keluar kota Pekanbaru, mau ke Inhu waktu itu, mau ke salah satu kabupaten di Pekanbaru, di Riau. Tepat di pinggiran kota Pekanbaru ada jembatan, kan jembatan ada sungainya tuh. Iya. Sekitar adalah 3 kepala, 4 kepala orang tuh rame-rame buang sampah sambil ngobrol di bawah jembatan itu. Man, the fuck? Kayak itu seakan-akan hal yang lumrah sama orang tuh buang sampah di bawah jembatan itu, di dekat sungai itu. Aduh, kacau sih. Sambil ngobrol kayak, "Oi, what's up?" gitu kan, kayak sambil buang sampah di pinggir di bawah jembatan. Brah, aku mau negur, bukan orang situ, sial. Jadi kayak udah biasa gitu ya, udah lumrah gitu ya. Kacau Itu sih. sih kesadaran yang kayak gitu sih yang bikin Yang masalahnya giliran banjir nanti nyalahin pemerintah kan. Bagus. Bagus. Iya, Emang ya. manusia kayak gitu tuh. Emang gini ya, kayak walaupun mungkin kayak peraturan
dari pemerintahnya diperketat gitu, inilah kayak siapa yang buang sampah bukan kena sih, kayak mungkin ada yang memang polisi sampahnya gitu yang memang memperhatikan apa orang-orang yang buang sampah sembarangan. Tapi kan kalau memang tidak dari kesadaran sendirinya, toh orang-orang dia dari mana-mana pun ya bisa aja buang dengan diam-diam gitu loh. Benar-benar. Harus Masalahnya ada gini, kesadaran diri sendiri. misalnya pemerintah bikin aturan ketat gitu kan. Nah, tapi karena ada orang yang tidak sadar akan sampah misalnya gitu, dan orang itu ada banyak, misalnya mayoritas orang tidak apa namanya sadar akan kebersihan gitu kan, mereka bakal protes ke pemerintah gitu kayak apa nih aturan kok ketat kali gini. Padahal ya untuk kebaikan mereka sendiri gitu. Akhirnya ya pemerintah mau tak mau ngikutin apa kata masyarakat kan tentunya. Oh, iya sih. Ya, kadang-kadang ada ya yang kayak gitu ya. Gak susah sih ya. Mau di Jadi mau di paradoks sih maksud malah menurut aku. enggak itu Atau bullshit kayak anjing. kayak Itu bukan gini. paradoks itu mah. Iya, emang salah Tapi aja ya lu. kalau aku pikir apa kayak pemerintah kurang bikin tempat sampah atau perlu kita bikinkan tempat sampah per berapa meter gitu tempat sampah biar kayak orang biar lebih gampang loh buang sampah. Biar nggak buang sampah sembarangan gitu loh. Iya sih. Kau tahu Jepang, Wat? Iya. Nah, kan Tahu kita lah juga kita kan kita jurusan aja Jepang kan ya. jurusan bahasa Jepang anjing. Kan Kau tahu kan itu. kalau ngeliat video-video di YouTube kan Jepang malah tong sampah tuh jarang loh. Iya, iya. Yang bahkan dibawa pulang kan sama mereka gitu. Jadi ya Iya. banyak pun tong sampah kalau kesadarannya minim, I guess it's not gonna work, I think. Emang sih. Malah yang gue dengar ya, kalau di Jepang emang sengaja tempat sampahnya tuh dikurangin. Jadi biar mau buang sampah tuh aduh di mana. Jadi akhirnya dibawa sendiri gitu. Wow. Iya, Oh, jadi kan kalau misalnya dibawa sendiri kan kalau misalnya buang sembarangan kan langsung dijudge sama orang sana. Orang sana kan judgement sosialnya tinggi. Makanya kalau misalnya buang sampah sembarangan pasti kan nggak mau, makanya dibawa sendiri. Nanti pas itu udah dapat tempat sampah baru dibuang gitu. Yang pernah Ai dengar tuh gitu. oh, mentalnya beda ya. Kalau di sini nggak ada tempat sampah, oh bodo amat. Oh, Semuanya gimana? sampah. Iya. Emang Enggak, mental. di sini emang depan mata kita sendiri pun orang tuh bodo amat. Paling sering tuh orang-orang yang naik mobil tuh. Ah iya, Sumpah, betul. sumpah. Itu kayak buang lempar dari what the di depan di jalan dah. Oh my god, kayak nggak bisa apa diletak dulu sampah tuh di mobil sebentar nanti sampai rumah atau apa bisa ditaruh mana kayak dibakar kayak di apa kayak sampahnya pun bukan sampah yang busuknya, sampah plastik. Iya sih. Aku ada kejadian yang nggak enak sih, Bang. Aku kan naik motor, aku sering kan naik motor keluar kota gitu kan. Iya. Jadi di depan aku ada mobil nih. Ada mobil buang sampah. Sampahnya tuh persis di dekat motor aku kayak cuman berapa meter samping motor aku gitu kan. Sambil jalan nih. Kalau sampahnya tanpa misalnya sampah plastik oke lah. Ini plastik isinya muntahan, Bos. Pup gitu. Fuck. Wush. Wah, shit. Itu ganggu sih. Aku salib langsung aku jari tengah kan dong, langsung ngebut aku. Nggak berotak aku dalam hati. Ya, asli itu. Wah, itu kurang ajar sih, Kurang cuy. ajar banget Itu sih. antara memang yang mabuk tuh lagi pusing atau gimana nggak tahu lah ya, atau memang sengaja buang sembarangan. Kalau sengaja buang sembarangan, ya harus emosi saya. Itu nggak tahu aku apa yang terjadi di dalam mobil tuh. Lagi dugem kali di mobil. Ya aku lagi santai gitu kan, nih mobil di depan kok lama gitu. Rupa-rupa jendela buka, buang sampah dia. Pop, pas ku lihat ke belakang muntahan yang muncrat. Hei. Wow. Waduh. Gak usah Tapi, naik mobil lah kalau apa. Kalau apa? Kalau muntah gak usah naik mobil anjing, kayak aku naik motor kemana-mana. Aku juga suka muntah nih. At Kalau least muntah, sampahnya disimpan di sampai SPBU gitu kayak kan lebih asik gitu. iya sih. Ya baru di Benar, SPBU langsung buang ya. Iya. Kebanyakan orang langsung buang. Bener sih. Gue sih Sampahnya gitu ya kalau kemana-mana. misalkan gue lagi di motor lagi ini kan ada sampah ya udah gue masukin ke ini aja dulu apa yang saku-saku motor Ke itu.
Iya Yang betul. sebelah kiri kanan itu ya udah gue tungguin aja sampai ada tong sampah baru gue buang gitu. Oh iya. Ya. Iya sih, yang bener ya gitu. Ya, kadang-kadang kalau orang dikasih tahu tuh malah marah gitu, malah ngegas. Kan bingung ya. Kita ngasih tahu yang bener, merekanya malah nyolot. Iya. Itu Gila, dia untung itu gak dia. gue bakar baru Kebanyakan jalan. kebanyakan kasus gitu sih. Ya asli, kayak gitu. Itu ganggu sih. Masuk akalnya. Aku pernah nih kayak di taman Undri di dekat kampus tuh kan orang rame tuh sore. Jadi kayak ada sekerombol cewek-cewek gitu kan lagi ngumpul berempat orang gitu lah kalau nggak salah kayak makan makanan gitu kan. Abis itu orang tuh bukan pergi pindah tempat aja geser kemana gitu. Sampahnya tetap tinggal di situ. Karena aku kan lagi mojok lah ceritanya. Hui. Ngapain kamu? Ngapain kamu? Terus Kamu ngapain Hah? sih? saya mojok lah di taman ngapain sih, oi? Nah, tuh. Oh, Terus kan terus? habis itu kayak oh oke, wah, pergi makan yuk gitu kan. Oh, yuk pergi makan. Set. Mau pergi nih kan. Ih, sampahnya orang ini banyak kali. Aku ambilin tuh sampah tuh. Orang tuh cuman geser sedikit no, enggak jauh. Aku ambilin sampah orang tuh. Aku tak masukkan ke tempat sampah yang ada di belakang. Orang tuh jaraknya bisa dibilang kayak 10 meter dari sampah orang. Cuman geser aja gitu, geser dari tempat. Sampahnya tetap di situ. Dan kayak orang tuh ngeliatin gitu. Malu enggak kalian aku gini kan anjing. Justru ini aku buka-bukaan aja di Unri, di Universitas Riau, ada yang namanya Danau Unri. Danau Unri itu di depan rektoratnya Nah, betul. disitulah aku duduk tuh. Setiap sore banyak anak muda di situ kan, kayak mahasiswa lah gitu kan. Sebanyak itu mahasiswa, sampahnya kemana-mana. Bahkan itu di kampus masalahnya. Itu di kampus, mahasiswa di situ, sampah juga banyak di situ. Aku sering lewat sana, anjir. Ini kampus isinya mahasiswa kok sampahnya nggak dipungut sih anjir. Aku Ya, mikirnya. mindsetnya tidak bagus. Aku datang ke sana mungut beberapa sampah. Mereka cuman ngeliatin doang, cuman kayak ngeliat aku heran gitu. Ngapa orang ini datang-datang mungut sampah katanya. Mindset aku dalam hati anjir. Aku dalam hati. Ayo aku mikir tuh malu ndak ya orang nih ya aku ambilin sampah orang tuh aku buangkan gitu loh. Malu Iya. ndak? Harusnya sih malu ya, tapi ntar jangan-jangan dia gini lagi, makasih mas, gitu ya, kan kurang ajar. Anjing, Itu kurang ajar. udah dibuangin, makasih mas, bangsat. Kamehameha anjir. Aduh, hadoken. Adoke. Emang sih, Menurut kayak, aku mindset orang Indonesia nih iya, kayak kebanyakan belum ini sih, belum sadar akan sampah sih emang. iya itu sih. Dan yang kacau tuh sampahnya nggak kayak di lingkungan kita di rumah-rumah aja, tapi kayak sampai di pantai-pantai itu banyak cuy. Oh iya Itu sih yang kacau sih. Kayak, Yang tahu nggak sih kalian kayak ada iklan kayak jangan buang pipet sembarangan nanti bakal ke laut gitu. Tahu nggak sih kalian tuh ada iklan yang kayak gitu, bahkan kayak KFC, McDonald kan sampai nggak bikin pipet gara-gara ada gerakan itu kan. oh maksud lo sedotan? Ya sedotan. Kan? Di sana bilangnya apa sih? Kalau di sini bilangnya pipet loh. Ya, Sedotan. Sedotan. Beda bahasa. Sejak kapan ya cross culture. di McD Tim pipet, gitu kan? tim Iya. pipet anjing. Sejak kapan di McD minum pakai pipet gitu? Gua kayak tadi tuh mikir pipet tuh apa? Oh, sedotan maksud kamu. Sedotan, Oh iya. sedotan. Di sini bilangnya pipet. Apa? Nggak ngerti sedotan. Apa? Pipa. Waduh suka sedot kan? Iya, kenapa? Lanjut. Ya kan gara-gara itu kan perusahaan makanan jadinya kayak McD, KFC dan sebagainya kan nggak bikin sedotan untuk minumannya kan. Gara-gara ada gerakan jangan pakai pipet plastik karena bakal nyampe ke laut gitu. Iya sih. Karena sampah di laut tuh nggak tahu kenapa banyak dah. Sampai pantai-pantai, bahkan pantai-pantai yang kayak di Bali, di Malang gitu. Gua kan kuliah di Malang ya, itu banyak gitu beberapa pantainya yang kok kotor gitu. Gua ngeliatnya kayak jadi nggak indah gitu loh, jadi ganggu gitu nggak? Asli dah. Iya sih. Padahal pantai loh guys. Kayak saha nu tinggal di pantai anjing. Tapi gimana sih caranya sampah yang di kota itu bisa nyampe ke laut, guys? Sungai. Apalagi? Oh, karena banyak yang buang sampah di sungai. Sungainya ujungnya laut gitu ya. Oh iya. Ya kayak tempat Tony iya. sih itu, selat kan.
Oh, salat maghrib apa salat asar? Sholat, Oh sholat. iya, sorry. Setelah tahajud. Oh, tahajud. Tapi emang di tempat lu gitu Tan? Di apa? Laut ya? Banyak sampah gitu. Oh, kita sebenarnya sampah plastik tuh nggak main lah ya, nggak level gitu. Kita mainnya levelnya limbah pabrik gitu-gitu loh. Sumpah. Coklat anjir, dia coklat, Cok. Waduh, sumpah lu di laut lu kayak gitu. Lu sampah plastik rumah tangga no level lah with us. We use industrial waste gitu loh. Itu hasil-hasil CPO gitu-gitu kan dibuang sembarangan. Watt pernah cerita Biasa. tuh dia ceritakan tempat di Duma itu pas aku ke tempat Tony air lautnya ndak putih, Cok, kuning kata dia, coklat kayak teh. Kayak Nggak, milsek teh, ya. Iya. Enggak Itu deh dong. Jadi itu kan kayak Coca-Cola, bukan Coca-Cola, coklat beneran pekat gitu loh. Milsek coklat gitu loh. Milkshake. Nah, Oh, milkshake. Milkshake tapi di lebih laut kali ya? kental dengan apa? Brown sugar gitu. Nah, brown sugarnya itu limbah-limbahnya tuh. Oh, kalian Nah, beli ini itulah. minuman boba ngambilnya dari laut ya? Sebenarnya kan kalau itu limbah itu kan sebenarnya kayak terkonsentrasi ya harusnya ya. Jadi ada yang memang tercemar, ada yang memang karena kontur tanah gitu loh. Kontur tanahnya memang tanahnya begitu berlumpur, dan which is memang Duma itu rawa-rawa kan. Jadi kayak memang ada aja gitu. Cuman beda tempat, cuman hasilnya lebih kurang lah. Kalau yang berlimbah itu tuh kayak hitam gitu loh, beritam sama baunya nggak enak gitu. Tapi kalau misalnya yang masih pantai-pantai biasa sih masih baunya bau-bau pantai gitu. Cuman ini aja sih kayak memang kontur tanahnya aja yang jelek aja gitu, kayak coklat gitu-gitu loh. Oh, ya, paham. Jadi kalau yang limbah tuh itemnya tuh yang item-item bau terus warnanya mengkilap gitu ya, kayak minyak ya? Benar. Iya nggak sih? Iya kan? Wah, itu parah sih. Parah sih kalau limbah yang kayak gitu udah lebih dari ini sih ya, dari sampah ya. Itu ngerusak lingkungan juga kan. Apa ikan ya mati lah ditaruh di situ ya nggak sih? Agak bakal hidup. Ya, Atau makanya di sini kayak sih nggak ada nelayan sih, meskipun pantai banyak, nelayannya nggak ada. Ini Karena ya ya. mau mancing apa gitu ya? Mau mancing apa juga? Atau Mancing Gimana keributan dong, apalagi Wah, dong. sukaanku Oh, nyam-nyamnya. memancing keributan. Kirain memancing perhatianmu. atau gini, apa ikannya tuh mungkin udah pindah gitu ke tempat lain, or kayak ikannya bermutasi di situ jadi mutan. Oh, bisa. Kamu kebanyakan nonton X-Men ya? Jadi mutan-mutan ya. Kita tinggal nunggu superhero yang bermutasi gara-gara kena limbah pabrik gitu. Iya. Betul. Jadi apa? Moodman gitu kan, manusia lumpur gitu. Boro-boro ini bermutasi anjir, kena panuan nih ya. Betul itu dia. ya bermutasi jadi putih. Panunya seluruh badan anjing. Aduh geli. Ini jangan sampai guys. Tapi ini kalau yang sampah-sampah plastik tuh khususnya di laut ya, kayak aku pernah loh lihat kayak kalian tahu kan Palung Mariana tuh kan palung terdalam tuh. Palung terdalam ada sampah plastik di itunya, di paling dalam itu. Wow. Sampai segitunya ya, kacau ya. Iya, wah, itu enggak cuman sekedar plastik, juga ada yang kayak jaring-jaring nelayan gitu loh. Yang jaring-jaring orang ambil, dan itu yang paling sering kalau aku lihat di ini kayak yang penyu kena kayak gitu. Jadi kayak cangkang penyunya tuh nggak bulat lagi gara-gara yang itu tuh dia tumbuhnya tak normal kan gara-gara ada itunya. Terus kayak anjing laut itu tuh yang leher sampai kena, ngeri Wak, kayak Masalahnya penyu kan ngeliat plastik dikira ubur-ubur kan. Iya. Oh, iya sih, benar. Jadi ubur-ubur nih apa. Oh, prank. Wah, sialan. Aku tertipu.
Iya sih, Mati. benar-benar. Banyak mati ya. Soalnya kan penyu juga langka toh. Udah mulai ini kan terancam. Iya sih, benar-benar. Berarti menurut kalian kayak gerakan-gerakan sosial kayak tim sis, lu pada tahu nggak? Oh iya. Oh iya, Ya, yang tim baru-baru ini ya sama apa siapa itu berapa tuh? Mr. Beast. Mr. Mr. Beast Beast sama Mark sama Rober ya? iya sama Mark Rober ya. Itu berarti menurut kalian bagus tuh ya? Bagus banget Membantu sih, nggak tuh? itu membantu banget sih. Kalau Mr. Beast tuh emang sering bikin gerakan yang berbobot sih menurut aku. Kayak kemarin 2 tahun lalu kan dia bikin ini apa? Iya, tim Tim Chris. Chris. Iya dulu. Sama Sekarang Mark tim Rober juga Sis. sih, tapi kebanyakan gue lebih kayak sering nonton Mark Rober aja sih. Kemarin kan habis lihat dia bikin tim sis juga sama Mr. Beast kan collab kan. Iya, Itu iya. gue lihat itu kan ada kapal yang apa? Yang ngangkut sampah banyak gitu. Buset dah. Iya Sampai sih. ini anjir cuma beberapa bulan doang jedanya. Iya. Oke. Kayak gitu ternyata masalahnya nggak di Indonesia doang ya, masalah Iya, sampah-sampah emang kayak masalah gitu ya. dunia. Iya sih, kacau sih. Cuman coba balik ke fundamental problemnya. Sebenarnya yang bermasalah itu plastiknya atau another things gitu loh. Soalnya mostly pembahasan kan kayaknya berpusat pada plastik, sampah plastik begini gitu loh. Mengkhawatirkan, meresahkan begitu. Kayaknya karena Iya. ini deh, karena kayak plastik itu kayak kelebihan banget gitu loh. Kalau menurut gue sih lebih ke gaya kita sehari-hari karena kita itu konsumtif. Jadi kalau misalnya kita mau pergi kayak ke minimarket gitu, aduh beli ini satu benda pun diplastikin gitu. Kebalik lagi beli satu benda diplastikin lagi. Itu kan udah nambah sampah plastik. Betul. Iya. Aku ingat apa sih kalau ke minimarket gitu lah ya. Kayak ya sejenis itulah, heeh. Tuh kayak beli sesuatu gitu, beli mie instan gitu kan atau beli yang agak-agak gede lah Kak. Aku memang ada kantong aku agak dalam gitu kan kayak, "Ini mau dipakai kantong plastik, Bang." "Nggak usah, Kak." "Iya, nggak betul nih, Bang, nggak pakai." "Betul, Kak." Abang pegang." "Ganda," aku bilang kayak, aduh dia namanya udah bilang enggak anjir. Dari plastik itu mereka dapat 200 perak. Iya. Makanya. Makanya disuruh ini Mereka pakai maksa. plastik. Tapi mungkin kalau emang di sana tuh masih sampai sekarang, Drip. Iya kayak masih ditawarin gitu pakai kantong plastik, Bang, kayak enggak dipegang aja, Kak. Aku Oke. masukkan kantong kayak mie instan kayak itu ya. Muat kok di kantong jaket. Aku kan sering pakai jaket, masuk kantong Iya sih. jaket. Kalau nggak dipegang juga bisa ya, mie instan paling. Iya, kayak aku kan bawa motor, masuk jok motor lebih luas lagi, ha. Iya kan, lo nggak belanja sepeda motor atau mobil kan, nggak bisa masuk kantong gitu. Tapi di sana ternyata masih Sepeda ditawarin ya motor plastik. juga sepeda motor juga nggak masuk Nggak kantong masuk, plastik. nggak masuk kotak, nggak masuk kotak gitu. Soalnya kalau di sini sih dari 2019-an ya udah nggak pakai sih, udah disuruh bawa tas dari rumah. Iya, Oh, that's good. iya sih. Tapi kalau lu di sana masih dan lu memilih untuk naruh di kantong, respect sih, keren. Mengurangi satu plastik setiap ke ini ke apa Indo April. Iya, soalnya Oke. gini sih, kalau yang di sini sih kalau memang perlu dikasih sama mereka juga, kayak aku reuse lagi plastiknya. Jadi kayak tempat sampahnya di sini nanti aku diikat baru dibuang kemana gitu. Ke tempat Oh lain. iya. Jadi Berarti kayak lu pakai lagi lah ya. Ya. Oke, mari kita bahas sesuatu yang lebih ekstrim lagi misalnya. Lu ngerti kalau misalnya yang kalian pakai itu cuma kantong resek gitu kan, which mean misalnya lu beli Indomie, which is kan pembungkusnya plastik gitu kan. Sebenarnya kalau ditarik-tarik kan the problem is quite kompleks gitu loh. Dimana kayak kita terlanjur menggunakan apa-apa itu pakai plastik gitu. Nah, in my point gini, kalau misalnya memang untuk memerangi plastik menggunakan kantong plastik itu adalah sebuah bentuk pengurangan, bukankah akan merasa sia-sia kalau misalnya soalnya gini, bentuk terakhir dari kantong plastik yang kalian pakai itu adalah tong sampahnya sendiri gitu kan. You got my point, right?
Lu nggak Iya. bakal pakai kantong plastik lu lagi untuk belanja, dan ujung-ujungnya kayak ya udah dijadiin tempat sampah yang lu beli plastik lu masukin ke plastik lagi, lu ikat, lu buang kan gitu. Ya Iya. kan? Iya, iya. Nah, Iya. I think it's quite not how kita menyelesaikan masalah itu loh. Kelihatannya sedikit, tapi in amount, dalam jumlah tetap banyak gitu loh. Nah, maksudnya is there any kind of solution that maybe more can coverage all of the problem gitu loh. Ketika kita lihat kita cuma membahas dalam konteks kantong plastik gitu kan, maka kayak plastik pembungkus snack, apalagi plastik pembungkus pipet dibungkus gitu kan, atau apa gitu, atau yang lainnya lah yang sifatnya untuk melindungi, karena kita tahu plastik itu sangat ini ya, kedap air, kuat gitu kan, dan tahan panas, tahan air, tahan apa segala macam lah, dan bisa melindungi produk-produk yang bisa rusak dengan sangat baik begitu. Apakah ini secara optimis bisa digantikan dalam kehidupan kita gitu? Sedangkan kita tahu gitu kan, most of our perabot juga pakainya plastik gitu. Dan memang itu use time-nya tinggi gitu kan. Maksudnya kayak setahun, 2 tahun, 5 tahun lu baru ganti kursi 1 kali gitu kan. Nah, cuman ya problemnya begini gitu. Apakah memang plastik is a real problem gitu loh? While I see gitu, ketika aku melihatnya plastik ini kan sebenarnya solusi dari deforestasi dulu gitu loh. Plastik diciptakan untuk mencegah deforestasi. Itu sebuah solusi untuk kita tidak pakai kertas dan pohon. Terus sekarang kita berbalik lagi ke pohon. I mean, gimana? Go ahead. Ya, satu lagi apa? Enggak, go ahead dulu nggak apa-apa. Yeah, I mean, the thing that we are talking about is more into the fundamental problem gitu loh, not in our daily life basis gitu loh. Sebenarnya kayak limbah-limbah ini kan juga tidak hanya plastik gitu loh, kaca, biji kaca gitu kan, which mean ada campuran ininya juga gitu, dan susah didaur ulang juga. It's kind of like apa ya, more complicated about the waste problem gitu loh. Tidak hanya sekedar lu pakai kantong plastik terus lu selesain lu ya udah gitu selesai gitu. Tapi meskipun lu pakai reusable bag gitu kan, the amount of the carbon production of the reusable bag is kind of like the same as usual you buy the usual plastic bag gitu loh. Jadi kayak ya udah, itu paradoks saja gitu loh. Lu beli kantong sedia pakai yang bisa berulang kali pakai, bentuknya cantik segala macam, itu bisa menghasilkan 10.000 gitu loh plastik. Dan itu kayak ya udah sama aja kan, lu pakai satu-satu dan hasilnya sama karbonnya gitu loh. Ya mungkin sebelum ada yang nyiptain pengganti plastik dan pohon, bakal muter-muter aja sih jadinya nanti menurut aku. Kalau menurut gue sih lebih balik lagi ke konsumsi manusia. Yang namanya manusia itu nggak pernah cukup dari segi apapun, nggak harus itu plastik, dari segi apapun manusia nggak akan cukup. Dan satu lagi, manusia itu punya rasa bosan. Jadi kalau misalnya, misal contoh nih, gayung bagus nih dari plastik, kayaknya bisa pakai 2 tahun, tapi dia bosen, dia beli lagi. Yang satu bisa jadi dibuang. Emang nggak semua orang kayak gitu. Tapi ada berapa banyak orang yang bisa kayak gitu di sini, di dunia ini? Banyak kan? Cuma 1% atau 5% lah dari semua penduduk di bumi ini yang kayak gitu. Itu udah cukup buat bikin sampah di Indonesia. Nggak harus di Indonesia sih, di seluruh dunia udah banyak kayak gitu. Makanya kalau mau balik lagi, ya nilai serakah yang ada di dalam diri manusia itu lagi yang jadi masalahnya. I kinda agree. Itu poin pertama yang pengen gue sampaikan. Sebenarnya ada economy value in every plastic that you buy gitu loh, and every plastic that you use, every waste that you use gitu. Nah, jadi ada problemnya adalah kenapa kita nggak pernah berhenti pakai plastik, karena ada economy value di situ dan kita bergantung sama itu. Dan salah satunya itu kan tadi, karena pertama plastik murah, lu cari apa lagi yang lebih mahal gitu? Pipet apa yang lebih murah dari pipet plastik? Nggak ada gitu. Oke? Pipet kertas tuh lebih mahal daripada pipet plastik. Makanya dibilang
bilang karena murah, reliable, kuat, dan sebenarnya kayak ini more into how the habit of the human yang si Desi bilang kayak it's quite consumptive to use every. Konsumtif, heeh. Dan problemnya gini, Des, plastik itu not reusable in some kind untuk food grade things, tapi untuk pemakaian daily bisa. Bisa. Nah, jadi apa yang dilakukan sekarang sama orang adalah stop using the plastic for ini loh food grade things Barang-barang gitu loh, konsumsi kayak barang-barang konsumsi gitu. Itu yang mereka lakukan gitu, makanya dimulai dari pipet. Cuman kelihatannya Pipet bodoh. sedotan ya, sorry ya. Pipet Iya, sedotan kan? iya sedotan. Maksudnya tapi solusinya terlihat bodoh gitu loh, kayak gue melihatnya kayak oke, pipet stainless ya kan begitu ya. Lu tahu nggak sih biaya energi yang dibayar untuk memotong sebuah pipet stainless itu berapa? Makanya. Nah, makanya karena plastik itu lebih mudah dibikinnya, biayanya juga lebih murah, buat dibeli juga lebih murah, gampang kan dibeli. Ya udah pada beli aja tuh. Masalahnya orang kalau udah beli satu kadang kagak cukup, makanya beli lagi. Iya. Banyak orang yang kayak di mall-mall gitu, ih lucu nih, belilah. Nah, padahal nggak ada gunanya, tapi beli aja lah. Iya. Sama bulan uang gitu kan. Sama sebenarnya ada solusi yang lagi dilakukan sebenarnya kan, membuat reusable plastik kan gitu ya konteksnya ya. Iya, oh iya. Jadi plastik yang lama nih ya udahlah gitu. Jadi let's start move into the more ini loh recyclable plastik gitu kan. Jadi plastik yang bisa didaur ulang atau plastik yang bisa secara cepat terdaur sama ini ya sama tanah gitu ya, sama any kind of bacteria gitulah. Jadi konteksnya begini, kayak lu lihat sekarang mungkin ada beberapa minimarket yang ada tulisannya this plastic is composable. Ya. Nah, ya kan? Oke, itu salah satunya. Oke lah, meskipun bayar, oke lah, I think it's kinda like a fair things gitu loh. Lu nggak punya burden environment responsibility setelah lu pakai itu gitu loh. Ya kan? Lu mau buang itu nggak apa-apa gitu. Oh, dia composable. Oke. Terus yang kedua Aqua, merek air mineral yang ada yang 9.000 untuk 800 mili ya. 900 mili ya. Yang putih, yang transparan itu kan reusable plastik gitu. Sebenarnya itu reusable plastik, which mean kayak gini, sampah ini bisa didaur ulang, bukan sampah yang didaur ulang. I don't know the context ya, tapi sepengertian tuh gitu. Soalnya ada sebuah kontradiktif tuh gini, plastik yang didaur ulang itu tidak pernah warnanya bening, tidak bisa bening. Sebenarnya ada warna, ada warnanya gitu. Pokoknya nggak bisa bening. Betul, warnanya nggak bisa bening. Itulah problem dari plastik transparan. Makanya the thing is kalau air mineral adalah lu bisa buat plastik yang bisa di reusable. Jadi bentuknya gini, bentuk pertamanya botol, bentuk keduanya apa ember, bentuk ketiganya apa gitu loh. Oke. Jadi ini yang dilakukan sekarang gitu sebagai sebuah solusi. Nah, cuman kan memang tetap tidak terselesaikan ya Pak Bos ya gitu loh. It takes a lot of time to really see the result gitu, dan ini masih di kan sementara aja daripada tidak ada solusi sama sekali. No, ini bilangnya pre-development. Oke. Ngerti nggak? Pre-development. Jadi lu ngerti kan kalau misalnya bahkan di masalah emisi juga seperti itu. Misalnya efektivitas dari sebuah mesin untuk mengoperasikan bensin itu kan makin hari angkanya makin impresif kan gitu ya. Dari 1:1, sekarang 10:1, sekarang motor bisa 50:1 gitu kan. 50 kilo banding 1 liter gitu loh maksudnya. Nah, jadi I mean kalau misalnya dari kacamata positivisme gitu kan, we need time to really see the development and also the research growing up gitu loh, going mature gitu. Jadi kalau kita membahas ini in context to solve the problem is too early to see gitu. Cuman
ini adalah solusi yang bisa diberikan sama orang-orang sekarang, yaitu dengan cara melakukan reusable plastik gitu, recyclable plastik gitu. Tapi Ya, kalau menurut aku yang plastik tuh mah kalau dibuang toh enggak cuma plastiknya doang kan, pasti ada isinya. Karena thinking Makanya, about the isinya. ya kan itu yang gue bilang tadi. Yang kita makanya pertama gue bawa kita nggak bisa lepas dari plastik sekarang, oke? Lu nggak pakai kantong plastik pun lu beli Indomie pakai plastik kan gitu. Iya. Lu kan nggak bisa beli Indominya aja lu bawa pulang plastiknya lu tinggal kan nggak bisa, ya Beli kan? aja ke pabriknya, Pak. Bahkan Mie. bahkan Ya ada tau kan? nggak sih satu produk roti yang dia Mhm. tuh makanannya tuh ditaruh di di kertas kantong kertas, Mhm. bacaannya I'm 100% paper gitu kan, kayak stop penggunaan plastik gitu kan. Tapi pas dibuka di dalamnya tuh isi donat dan kue-kue roti-rotinya itu pakai plastik dibungkusnya. Oh, iya. Tapi So ya that's balik kind of lagi. funny. What? Wait. Iya sih, what? emang masih banyak yang kayak gitu. Tapi setidaknya udah ada solusi untuk sementara. Setidaknya nggak sama sekali no solution gitu. Iya. Ya kan? Pun juga I aku mean, ngeliat ada beberapa ya yang kayak dibilang Tony tadi, kayak penggunaan compostable juga udah ibaratnya banyak produsen yang ibarat Lumayan ya. lumayan sih, masih banyak yang biasa misalnya bisa dibilang gitu ya daripada yang compostable. Cuman mereka mulai invented lah, kayak mungkin mencoba membuat mungkin barang. Oh, oke. Betul kata Tony sih, kayak untuk sekarang terlalu cepat kita untuk melihat apakah sudah diberi solusi apa belum gitu. I mean Soalnya orang mulai gini loh. Dalam konteks ini sebenarnya apa ya? Gue pengen ngomong itu sebenarnya kayak lu ngomongin Apple lah, nggak pakai charger gitu loh, tapi still using plastic gitu as the Iya, ya. apa? Nah, maksudnya kayak gini. It's not sama kertas gitu ya. It's not a wise decision to replace the plastic into the paper again gitu loh. ya, betul. Iya. Oke. It's not a wise move ya gitu ya. Makanya gue tuh kayak ayo stop penggunaan plastik. Mari kita beralih ke kantong kertas gitu. Ndas mula Pak gitu loh. Kayak what for gitu loh. Plastik invented to you to stop the using paper gitu loh. Plastik diciptakan untuk menghentikan Anda menggunakan pohon sebagai alat memproduksi sesuatu gitu. Tapi karena manusia greedy, makanya ya udah dipakai aja dua-duanya. Udah greedy, terus habis itu bosenan lagi, gampang bosen kan kita. Jadi ya udah ada ini bosen beli lagi, udah ada ini jelek beli lagi gitu. I think gini ya Des ya, kayak it's not like ini bakal lebih complicated lagi kalau lu masukkan economical perspektif sama yang lain-lain kayak social perspektif sama yang lain-lain lagi ya. Misalnya kayak lu kalau lihat deh kayu sekarang dibandingkan plastik dulu pertama ada ya. Kayu sekarang itu tidak diproduksi lagi dalam bentuk yang kayak lu receh-receh gitu loh. Ngerti nggak sih kayak nah, sekarang tuh more into apa? Sebagai barang mewah dan furniture gitu kan, pintu gitu kan. Ya betul. Yang which is Lah. penggunaannya lebih lama gitu loh. Dan ini lu bisa tetap pakai tapi terukur gitu loh. Ngerti ya konteksnya ya? Jadi kayak penggunaan barang yang konsumtif dan tinggi itu tidak diproduksi gitu loh dalam konteks ini. Kayak misalnya paper gitu ya, kertas gitu kan. Sekarang kan orang yang startup sekarang tuh buat kayak reusable note gitu yang bisa dihapus gitu loh. Ya, yang kayak dihapus gitu ya betul. Aku juga pernah pakai tuh, aku pernah pakai. Cuman kayaknya ya still stupid aja, cuman ya sudah lah gitu ya. Usaha gitu, yang penting coba gitu. Iya, daripada nggak ada sama sekali gitu ya. Cuman in pattern I can see plastic will be the same gitu loh. Sama kayak dulu kita lihat kaca gitu. Kaca sekarang kayu, dulu kaca dan kayu, sekarang bakal plastik nanti. Plastik bakal dipakai untuk more ini loh.
untuk heavier and more durable things gitu. Misalnya kayak buat meja gitu Iya. sekarang kan, meja plastik gitu kan. Terus apa Ini kayak aja lah, PC aja lah. Kalau semuanya besi tanpa ada plastik, konsleting. Nah, Benar. I mean kayak gitu. Jadi kita sekarang tuh meskipun murah-murah tetap ya kayak lu buat baskom gitu. Ini kan maksudnya kayak penggunaannya at least tidak sehari dan tidak hitungan jam gitu loh. Iya. I mean aku melihat pola ini bakal seperti ini gitu. Orang bakal berhenti membuat produk plastik yang memang secara value ekonomi itu tinggi. Cuman mereka menutupinya dengan sesuatu yang lebih mahal lagi, lo tutupin aja dengan produk yang lebih mahal gitu loh. Jadi plastik tetap digunakan, kayak kita berhenti pakai kayu, tapi kita nggak berhenti pakai kayu sampai detik ini. Kita gantinya jadi serbuk kayu gitu kan. Penggunaan pohonnya lebih sedikit, hasilnya hampir sama, ditambah furnish segala macam, jadilah meja yang kayu serbuk gitu kan. Kan konteksnya tetap kayu gitu, tapi itu post production dari kayu gitu kan. Ngerti ya konteksnya kayak gitu ya. Kita melihat polanya sampai situ nanti akhirnya. Kita lihat polanya bakal sampai situ. Di gimana nanti plastik akan mengalami hal yang sama gitu loh. Nah, ini kan dari tadi kan fokusnya ke permasalahan kan. Kalau untuk penyelesaiannya gimana? Nah, iya solusinya gitu. Solusi. Kalau ngomong permasalahannya tidak habis-habis cuy. Karena masalah pasti kan terus ada. Tapi kalau misalnya cari solusi, ya emang sih bakal ada 1, 2, tapi bakal susah gitu. Apalagi dengan peradaban kita yang makin maju setiap saat, otomatis perkembangan teknologi, entah itu dari segi plastik atau dari segi kertas, penggunanya juga makin banyak, dan semakin banyak penggunaan, otomatis permasalahan juga semakin banyak kan. Kira-kira kalian ada nggak ide atau problem solving dari masalah ini gitu? Coba dari Tony dulu deh. Enggak deh, gua nanti dulu deh, gua simpan dulu jawaban gua. Yang lain. Coba what? Duluan lah. Apa sih lempar-lemparan? Ayo dong. Lempar-lemparan. Enggak oke, kalau seandainya kalau menurut aku tuh asal ini aja, kalau untuk masalah plastik ya sekali pakai ya, bukan yang kayak baskom segala macam tuh. Yang penting ini aku juga mengingatkan diri aku pribadi, kayak seharusnya sampah tuh kita pilah nggak sih, like plastik ya plastik, organik ya organik gitu loh. Oke, jadi tapi simpelnya aja lah, buang sampah aja dulu di tempatnya dah gitu loh. Untuk yang misah-misahkan biarlah orang tukang sampah. Intinya buang aja lah dulu sampah tuh di tempatnya. Itu kalau udah misah-misahkan sampah, kita udah bisa misahkan sampah plastik ini, sampah organik ini, ya itu udah high level gitu tuh. Udah bukan sekadar orang yang biasa-biasa tuh. Enggaknya lo buang sampah pisahin dulu gitu, enggak semuanya. Simpelnya kesadaran diri sendiri aja dulu ya. Nah, mungkin solusinya menurut gua utamanya itu dulu sih. Gimana caranya lu sadar untuk simpelnya ya, gak usah jauh-jauh dulu buang sampahnya nggak sembarangan gitu. Yang kalau lu punya sampah lu lagi di jalan ya jangan dibuang dulu, coba dikantongin dulu gitu kan. Yang apalagi khususnya ya pengguna mobil, siapa aja lah yang nonton ini yang pakai mobil, tolong simpanlah dulu sampah itu di mobil. Nggak akan bikin kotor sebentar nyo. Berapa perjalanan sampai rumah atau sampai mana bisa dibuang. Ya. Dan tolong hargai orang di belakangmu yang gue buang sampah tuh. Itu dia. Aduh, santai dong. Personal banget nih kayaknya masalahnya. Iya sih. Sering masalahnya, Pak. This is not only about the junk ya, not only about the trash. Ini juga orang yang rokok-rokok pakai mobil anjir. Enggak, bukan masalahnya bukan pakai mobil doang, di sini yang pakai motor juga ada yang ngerokok. Ekstrim. Ya intinya nggak harus pengguna mobil atau pengguna motor gitu tertentu, yang kalian semua aja lah. Kalau misalnya ada, nggak harus pengendara juga sih, pokoknya kita semua aja gitu. Intinya mungkin yang maksud dari kalian ini adalah kalau misalnya kalian punya sampah itu lebih baik dibuang pada tempatnya. Kalau misalnya belum nemu tempat sampah, ya udah disimpan dulu. Abis itu nanti kalau misalnya udah nemu tempat sampah baru dibuang gitu ya. Iya benar. Menurut gua utamanya mindset dulu sih yang dibenerin. Kesadaran diri sendiri. Kesadaran dulu sih. Terus kalau ada yang lain?
Tony? Desi lah, Tan? Desi lah. Desi Oh kayaknya mau iya, ngomong nih. Desi dulu, Eh, sikat Des. kalau saya pribadi ya, saya itu lebih ke kan tadi udah ada kayak pemilahannya nih, kayak misalnya dari organik, non-organik, plastik, apa segala macam gitu. Kalau saya sih lebih ke untuk sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, saya sih pengennya ada penyuluhan gitu. Emang sudah ada penyuluhan, cuma belum begitu gencar dan orang-orang masih Ya. memandang rendah kayak ih barang daur ulang itu jelek gini 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 nggak berharga. Mungkin kalau misalnya ada satu lembaga atau apa gitu yang bisa mengalihkan perhatian mereka yang kayak ih ini kok jelek gara-gara daur ulang gitu, yang bisa membuat mereka berpikir kok hasil daur ulang itu bagus, mungkin itu kayaknya lebih apa ya, lebih menarik minat orang buat daur ulang gitu. Jadi mereka mereka emang tahu mereka bisa daur ulang segala macam itu tuh bisa. Cuma mereka lebih melihatnya gini-gini nggak bagus gitu. Apalagi orang Indonesia itu adalah orang yang makan gengsi gitu kan. Iya Iya orang iya iya orang iya iya. orang nggak ada duit pun pasti pengen punya iPhone. Nggak mungkin enggak pengen punya HP Hmm. yang keren apa segala macam karena orang Indonesia makan gengsi. Jadi kalau misalnya udah ada solusi kayak gitu, aku tuh pengennya ada satu lembaga atau apa gitu yang bikin hal-hal daur ulang itu berguna dan berharga gitu. Dan bagus gitu ya, kayak Iya. ya nggak kalah lah tas-tas merek-merek ternama Hmm. gitu. Tapi harusnya bisa sih ya. Sebenarnya untuk hal-hal kayak gitu di aku ngeliatnya di Medan sih. Di Medan udah ada yang kayak gitu. Tapi ya itu tadi, aku yang bikin ini apa ya, bisa dibilang saudaraku, kayak sepupu gitu. Dia kan ikut kayak organisasi gitu. Nah, mereka tuh udah bikin tas. Kalian tahu tas tapi dari bahan plastik gitu. Kayak Oh iya. tas dari bahan plastik. Tapi ya betul kata Desi tadi, mereka mereka udah bikin dan untuk dijual, yang beli itu sedikit gitu, yang beli itu dikit. Padahal tasnya tuh menurut aku bagus gitu. Iya karena itu Ai bilang tadi, orang Indonesia tuh masih makan gengsi. Ya, itu dia. Makanya banyak banyak kan ada kasus kayak mahasiswa pinjem kredit, pinjem duit buat beli iPhone gitu-gitu kan banyak. Karena apa? Karena mereka gengsi. Itu dia. Hmm. Sebenarnya kalau yang kayak gitu, kalau yang aku lihat ya itu udah ada. Kayak mereka udah bikin tas, mereka udah bikin apa? Kantong, kayak tas ransel, terus mereka bikin kantong untuk dibawa belanja gitu. Terus mereka udah Hal-hal bikin yang juga daur ulang dompet. yang bisa dipakai Iya. Ya lah ya. kayak yang dipakai sehari-hari gitu. Dan bentuknya sebenarnya sebenarnya bagus, trendy, kayak ibaratnya kayak kalian bayangin aja lah, kayak logo Supreme banyak, tapi ini logonya merek merek Sunlight misalnya gitu. Dan aku lihat ada juga enggak sih, itu bukan sih. Ya kayak gitulah, dan aku tanya, "Ini kenapa nggak dilanjutin?" Aku bilang kan. Nggak ada yang beli sedikit kata dia. Udah dijualkan ke pasar online, yang banyak beli malah orang luar kata mereka. Berarti mungkin kurang pemasarannya ya kalau di Indonesia ya. Ya, Ya, emang kurang ya pemasaran. karena balik lagi ke orang Indonesia ngelihatnya ih jelek gitu. Padahal orang luar ngelihatnya Iya, kayak orang luar GG tuh gitu. kayaknya kalau yang hal-hal yang daur-daur ulang tuh lebih suka orang tuh kayaknya ya. Lebih Bukan diapresiasi gimana gitu. ya? Iya menghargai, Diapresiasi. benar benar benar. Iya. So yeah, that's the Iya sih. problem I think. Iya Kayak sih. Problem kayak Di is the sini. people. kayak mungkin orang tuh mikir kayak, "Wih, hebat ya orang nih yang biasa ini sampah yang kita buang bisa jadi ini nih," gitu. Wah, udahlah, belilah gitu loh. Ya. Kalau Dan orang itu kita mah, apa nih? Wah, dari sampah lawak. Jelek Mungkin gitu ya. itu juga kali ya yang bikin kita susah apa ya, susah menerima barang-barang daur ulang itu karena satu gengsi kita itu tidak apa ya membiarkan kita buat mengapresiasi. Yang namanya apresiasi itu kan karena kita humble gitu kan. Nah, masalahnya orang-orang di sekitar kita ini kemakannya gengsi. Humble-nya udah kalah duluan. Jadi ya begitu. Mungkin ya, mungkin itu pendapat saya sih. Bisa, menurutku juga gitu sih. Itu Ini ada masalah problem utamanya sih. solving yang lain mungkin. Tony, sikat Ton. Ayo, Ayo, silakan. Udah Bapak. semua. Udah, Oke, ayo Ton. gua Keluarkan Udah. pendapatmu. Oke, mungkin nanggapin dari makan gengsi ya pertama ya.
Iya, iya, So, Seth. the problem is the produsennya itu kan orang small business kan, bukan enterprise business gitu kan. Oke, let's see from gimana ya, kayak kita bisa ngerti kalau secara economical small business karena like inilah tidak mapan dalam misalnya research dan campaign gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya memang ada small business yang memang dipakai yang biasanya melakukan daur ulang gitu kan. Lebih baik itu don't produce fashion things gitu loh. Buatlah barang yang sehari-hari dipakai. Apa kayak baskom? Apa kayak yang lain lah yang misalnya kayak tidak ditampilkan sehari-hari tapi useful gitu. Gayung kayak apa kayak ya. gitu loh. Aku ada beli celengan tuh yang dari daur ulang. Nobody see gitu loh, dan lu bisa bentuk lihat imut gitu, lihat itu kayak oh masih bagus di rumah dan itu sweet for your interior. Dimana gue yakin small business don't do that research gitu, kayak what is trending right now, what kind of visual design that really trending right now yang menarik interest seperti apa, dan mereka tidak melakukan itu. Mereka tahunya ini daur ulang, kita menjual daur ulang without know the purpose the purpose of the market apa gitu. Mereka tidak riset market, tidak riset apa, jadi makanya terlihat fail gitu, terlihat gagal gitu. Dan gue yakin orang yang beli itu tidak pakai. Nah, maka dari itu kan Ai bilangnya tadi buat dikembangin. Emang sudah ada, tapi perlu dikembangin gitu. Nah, jadi makanya solusinya untuk ini adalah stop producing fashion product sebelum ada sesuatu yang lebih mapan gitu loh. Sebelum riset Anda mapan. Lu buat produk fashion yang tidak mapan, orang nggak beli, itu waste juga bentuknya gitu loh. Ngerti ya? Lu buat sesuatu post product dari waste dan itu waste juga gitu. Ya udah sama aja gitu, dan itu sampah juga gitu loh. Iya kan? Iya. Oke, ngerti ya. Lu kayak tahu baju apa jaket hujan dari plastik Indomie, Rinso dan apa-apa digabungin? Iya. Enggak banget kan lu pakainya. Nggak kayak lu kalau Gak mungkin, makanya perlu research lagi kan, gak mungkin orang-orang mau pakai itu. enggak, That's what I mean. lu pakainya kalau lagi urban war gitu, kayak perang di kota, lu sembunyi tong sampah, nyaru beneran nggak bohong. Kamuflasenya bagus banget itu, nggak bohong gua. Setuju. Okay. Cuman kalau misalnya dalam konteks kayak gini ya udah gitu loh. Pakai kayak buat apa, military use gitu atau apa gitu, more infrastructure use. Dan itu bisa more impeccable gitu, dan jangan do the fashion thing that usually we use gitu, yang kita pakai kemana-mana gitu loh. Ya, lebih kayak ini kan, kayak aku kan beli apa tuh yang daur ulang celengan tuh dari kaleng susu tuh, di ini sama orang tuh dilas. Wow, bagus sih ya, karya lah, boleh lah kita pakai kan gitu, kayak mungkin tak kursi, tak apa gitu yang di rumah yang orang tidak lihat gitu loh. Tapi still useful, kayak tempat pena gitu kan, keren tuh. Tempat pena, tempat sendok. Nah, makanya gue bilang kayak yang kayak gini kan small business need enterprise businesses to grow gitu. Makanya bisalah small business ini kolaborasi sama education minister gitu, Kemenristek atau apalah gitu. Jadi atau enggak ke dinas pendidikan untuk memproduksi barang yang bisa dipakai satu sekolah dan itu seragam semua gitu loh, dan bisa didistribusikan seluruh Indonesia. Dan itu distribusinya pasti lancar. Sorry ya, menurut gue nih, kalau lu cuma buat fokus ke fashion, kayaknya nggak mungkin deh, nggak bakal jalan kalau misalnya itu cuma fokus ke fashion. Coba kalau misalnya ada lembaga yang fasilitasin kita gitu buat ngedaur ulang itu plastik, kayak contohnya dilebur tuh, terus nanti jadi satu pilar yang kokoh yang panjang kan, bisa dijadiin buat meja atau apa segala macem gitu kan. Nah cuma orang-orang di sini tuh belum ada alatnya gitu. Iya, itu Jadi dia. yang maksud gue perkembangan itu gak harus melulu soal fashion gitu. No, I mean the point itu makanya gue bilang kolaborasi sama enterprise business to produce not fashion ya, bukan barang non fashion gitu loh, barang yang tidak, yang bukan fashion. Kayak makanya gue bilang kayak ember, meja, apa segala macam gitu, yang which is memang bahannya mahal gitu. Makanya enterprise business itu hadir di sana untuk
membantu itu gitu untuk berkolaborasi sama itu. Makanya aku bilang kayak, oke, mari buat meja plastik tapi dipakai seluruh Indonesia. Berkolaborasilah dia sama dinas pendidikan untuk mendistribusikan meja-meja itu gitu loh. So secara bisnis win, secara produk win, secara recycle win gitu loh. Win-win. Oke, masuk akal sih. Itu solusi jangka panjang yang cukup oke sih. Jadi Oke, kita on the same page, Iya nggak cuma sih? ya itulah tadi yang perlu diituin ya, yang perlu makanya dilurusin ya. yang cuma Tapi dibilang itu stop produksi barang-barang fashion gitu karena tidak ada peminatnya kalau sekarang gitu loh. iya kalau bisa diganti jadi yang lebih useful ya. Oke, Yang ya. nggak cuma terlihat cantik doang gitu ya. Kalau yang aku Oke. lihat sih sekarang orang-orang udah pada pinter sih ya menggunakan barang yang tidak terpakai tapi dipakai lagi gitu. Kayak misalnya botol plastik gitu kan. Sekarang kebanyakan orang udah kayak orang tua Watt aku lihat kan dia bikin hidroponik tuh. Kan digunakan Oh, secara iya. secara ibaratnya tidak hal simpel lah gitu. Tapi ya tidak banyak orang sih yang bikin hal-hal yang seperti itu. Dan Ya. tapi kalau yang aku lihat Ton, misalnya kan gini, Hmm. dia bikin small business nih misalnya kan. Mereka kan kayak sepupu aku tuh kemarin dia ini udah lama sih ya, udah beberapa tahun yang lalu emang kayak dia udah merencanakan bikin ini apa sih namanya tuh tempat sampah tapi yang kecil gitu. Tahu nggak sih? Kayak tempat sampah untuk di meja gitu-gitu. Dia udah ngasih semacam proposal gitu sih ke beberapa perusahaan biar ide ini diusungkan gitu, diaplikasikan gitu. Tapi yang aku lihat banyak perusahaan bilang, "Oh, kami udah bikin sendiri yang kayak gitu." So, Oh, oke. kayak nggak usah small business udah tidak punya ruang untuk di situ gitu, untuk memproduksi itu karena yang yang medium kayak produsen-produsen tuh udah bikin gitu. Jadi ya makanya mereka mungkin jatuhnya apa sih yang produsen pabrik itu yang nggak bikin, tapi kita bisa bikin gitu. Jadi makanya mereka mungkin bikin tas dan lain-lain gitu kan, karena mereka udah tidak punya ruang di sana gitu. Oke, Iya. I think you got the wrong perspective of mind gitu. Maksud dalam opiniku. Maksudnya I mean into collaboration. Jadi kayak gini. Bukan bentuknya proposal, tidak. Jadi enterprise ini konsumen. Gue bilang enterprise ini kayak governments gitu loh. Yang memang Iya, secara sukarela gitu. setuju. Yang enterprise ini governments gitu. Terus perusahaan-perusahaan yang lagi ingin menyalurkan CSR gitu loh. Jadi pendekatannya bukan purely economical gitu loh. Economic approach bukan, tapi more into environment, tapi ada economic tapi ada bumbu-bumbu environmentnya gitu loh. Jadi konteksnya perusahaan melihat ini kayak oh ini CSR gitu, bukan produk produksi gitu. Ngerti ya? Konteksnya ya. Nah, di sini konteksnya. Oke, kalau udah dapat gue lanjutin nih. Ada lagi beberapa gitu. Sekarang gue lihat ada toko dengan wasteless product gitu loh. Jadi kayak tanpa bungkusan, tanpa apa? Jadi kayak lu belinya itu bawa botol lu sendiri, lu beli sabun bawa botol sabun gitu, tuangin jadi datangnya di dispenser doang gitu. Jadi ya udah, you got the product only gitu loh, not with the package gitu. Oke. Dan itu hitungnya per gram. I don't know itu lebih mahal lebih tidak, aku tak tahu. Tapi kalau misalnya ini bisa lebih murah gitu kan daripada lu beli sampo Lifebuoy bungkusan gitu misalnya, ya udah gitu. Kenapa tidak pilih itu? Kenapa Lifebuoy tinggal bekerja sama lagi dengan bisnis-bisnis yang seperti ini kan? Mantau Indomaret buka wasteless minimarket gitu, kayak who knows gitu kan? Ini something like a good prospect, good prospect juga gitu untuk change the environment and change the public behavior gitu kan, the people behavior gitu. Nah, jadi misalnya kayak apa ya, sabun yang sering kita pakai kan sabun apa segala macam. Kalau di sini yang aku lihat itu bukan produk konsumtif kayak sabun dan lain-lain, tapi kayak minuman sih kalau aku lihat kayak
ada orang kalau di tempat aku kan pernah kerja di tempat boba tuh. Nah. Di tempat aku nih, kalau kalian bawa botol sendiri, itu bakal dapat diskon 30% gitu. Oke. Jadi mungkin karena dia juga sebenarnya bos aku nih emang karena teknik lingkungan kan. Jadi dia peduli lingkungan mungkin. Jadi kalau siapa yang beli di tempat kita, di tempat kami, pakai botol sendiri itu bakal dapat diskon 30% gitu. So, mungkin kayak gitu maksud kau ya, Ton? Ada Desi mau nyambung tadi? Kalau dari segi small business gitu kayak yang dicontohin tadi mungkin sih masih apa ya, masih bisa gitu dilakuin. Cuma kalau misal udah mulai mencakup buat kerja sama kayak contoh pabrik gede yang tulisannya Lifebuoy itu kayaknya rada susah karena mereka belum menganut pemahaman care about environment. Karena kan tadi Chen bilangnya care about environment sama cuan kan. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang gede ini belum ke arah environment, mereka masih ke cuannya gitu. Jadi Oh, buat you got kedepannya the sih, wrong ini. Poinnya bukan itu. Maksudnya itu in the future gitu kan, siapa tahu gitu loh. Siapa tahu ini mau gitu kan. Sebenarnya kan kayak kita ngerti kalau Unilever kan? Unilever kan? Unilever itu kan moving into that pace gitu loh, tapi in the slow way. Lo bisa lihat tuh kayak campaign-campaignnya mulai bersahabat ya, mulai hijau-hijau begitu ya. Nah, jadi gua melihatnya gini kayak mana tahu kan gua berspekulasi tentang perusahaan pula ini. Jadi kayak Indomarko itu pengen kan tetap mendistribusikan produknya Unilever begitu ya. Nah, jadi kita anggap secara kerjasama tetap sama, cuma produknya aja yang dibedain. Jadi Unilever ngirim ke Indomarko ini bentuknya kontainer gede sampo gitu loh, dan diecer lah oleh si Indomarko begitu loh. Oke. Jadi sebenarnya di tahap Unilever sendiri tidak melakukan banyak perubahan. Dia cuma menghilangkan bungkus saja dan kontainer disediakanlah oleh Indomarko begitu loh. Lebih kurang aja caranya begitu. Cuma it will be in the future gitu. Tidak bakal sekarang gitu. Dan cuma kan sekarang mereka masih ngejar cuannya. Ya, jadi maksudnya it's kind of like a solution for that gitu loh, dan itu adalah wasteless minimarket gitu loh. Jadi kayak lu beli barang itu tanpa bungkusan, lu beli odol itu pakai dispenser, lu beli sabun pakai dispenser, beli sabun batangan itu nggak ada, cuma batangannya toh gitu, nggak ada plastiknya gitu. Tapi menurut kalian apakah masyarakat menerima itu gitu, maksudnya kayak easily menerima itu gitu kayak? Kalau easily sih enggak. Kan shock jadi nanti kan menurut karena yang namanya masa nggak mungkin berubah dalam satu waktu. Yang namanya masa berubah satu persatu, jadi 1,5 gitu, lama-lama baru gitu. Cuma kan buat mulai dari satu orang aja itu udah susah, makanya perlu waktu yang lama. Jadi gue coba jelasin dulu how biasanya there's a pattern how governments change their people behavior. Pertama with force, kedua yang cara bersahabat tadi, friendly approach. With force-nya gimana? Contohnya komunisme melakukan transformasi gitu kan. Ya udah semua businesses jadi milik kita ya semua ya. Mau nggak mau orang menyerahkan bisnisnya gitu loh. Kalau nggak lu ditembak mati gitu. Nah, jadi kayak governments don't give any choices gitu loh. Dan itu pakai force gitu, pakai pemaksaan. Contohnya seperti apa? Misalnya kayak kalau lu aplikasiin ke sini gimana? Perda gitu kan. Produk plastik nggak boleh beredar. Udah gitu loh. Mau nggak mau manusia perlu produk itu, dia akan cari cara untuk beli itu gitu loh. Tapi nanti balik lagi, is that human or not, manusiawi enggak gitu kan. Akhirnya untuk karena kita ini sering tarik ulur gitu kan, there is a negotiation session with the governments and also the businesses kan, sama the consumer also. Jadi friendly approach ini tuh bakal lebih sering muncul gitu, dan kita bisa lihat gitu, bukan hal yang mustahil untuk melakukan itu, tapi alangkah lebih baik dengan cara bertahap gitu. Iya. Jadi nggak langsung gitu ya. Benar gitu. Iya, paham.
Jadi oke, jadi, sampai situ dulu ya waste source produknya, terus ada menuju ke energi production gitu misalnya. Jadi, mengutip dari apa, mengutip dari si Mamang Gay Daily ya, Mamang Gay Nest gitu kan. Oh no. Jadi kayak, apa, ada yang itu kan kayak Singapore make ini loh energy plan with plastic base gitu loh, with plastic as the resource gitu kan. Make energy plan with the plastic as the resources gitu. Jadi kayak ya udah gitu, setiap limbah yang dibakar itu dijadikan energi ulang dengan panasnya, terus akhirnya kita cukup buat filter cerobong yang bisa memfilter seluruhnya gitu loh, seluruh waste yang bakal karbon dioksida, karbon monoksida yang terbang ke udara. Dengan menumpuk ke situ kita kembalikan lagi ke tanah gitu loh. Meskipun itu toksik apa enggak gua nggak ngerti, tapi in that case udara aman, limbahnya berubah bentuk dan kita dapat energinya gitu. You got my point. Jadi kayak migas gitu ya jadinya. Betul. Tapi it's quite contradictive karena apa? Membakar itu perlu energi lagi. Jadi make sure ini energinya efisiensinya tinggi gitu loh. Jadi kalau misalnya membakar lebih banyak daripada menghasilkan, jadi useless gitu. Pointless, Tapi kalau misalnya efisiensinya yang dibakar menghasilkan lebih tinggi, maka itu produktif gitu. Paling di situ aja sih poinnya. I got the point. Paling di situ. Sudah bagian saya. Jadi ada yang Ada mau tambahan? nambahin lagi yang lain? Bang Madrid mungkin? Oke sih aku. Aku Cuman juga kayak apa ya? Kayak apa sih? Kalau yang kayak kata Tony tadi, aku sebenarnya good idea sih itu tadi, belum kepikiran aja aku sampai situ. Oh iya juga gitu. Jadi kayak orang ya contohnya kayak Indomaret, Alfamart gitulah ya. Kayak ada mesin kayak Pertamina gitu lah. Ini berapa liter, ada harganya di situ gitu. Good sih, kayak you know lah, like a future way. ya Cuma sih, kayak tapi kita realisasinya mungkin ya. iya Agak lama Satunya yang atau apa masih gitu. Tapi kayak aku pikir, bayangkan kalau memang ada, keren juga gitu loh. Kayak aku bayangin aja ya sebagai seorang konsumen, lebih kayak, oh pasti lebih banyak dong kita dapat sabunnya gitu ketimbang kita beli tempatnya sekalian gitu loh. We just only need the sabun, not the tempat, not the plastiknya gitu loh. Udah kita beli sabunnya aja gitu. Berarti kayak cost untuk bikin tempat sabunnya itu pun harusnya berkurang dong, kayak kita bisa dapat sabun lebih banyak. Gitu nggak sih? Harusnya gitu nggak sih? Makanya gue bilang kalau misalnya produk yang kayak gini bisa lebih murah daripada kita beli pakai bungkusan, itu bakal worth it gitu loh. Tapi kalau misalnya yang jual barang yang tanpa bungkusan lebih mahal daripada yang pakai bungkusan, maka tidak jadi tanda tanya. Sama kayak lu beli makanan vegetarian gitu, ngerti nggak lo? Makanan vegetarian tuh lebih mahal daripada lu makan daging gitu. Kayak what thing that make sense for you to buy that thing gitu loh. Only for your yang ada only bikin for burger kayak daging sapi tapi bukan daging sapi gitu kan, dan harganya tapi lebih mahal dari daging. Kayak lu what's your point gitu loh. Gue mending makan daging lah daripada makan daging ice-ice gitu, lebih mahal. Ice ya. Daging kok pura-pura kan gitu, kayak Pura-pura tapi terlihat seperti daging. Kan kocak ya. Tapi rasanya sih enggak, honestly no. Lebih Oh, you try already? No, my one of my family member is vegetarian, so yeah, I think I can like understand that things lah gitu loh. Gua ngerti. Palsu seperti janjimu padaku. Nah, mulai lagi outlet love story mulai lagi. Ayo.
Oke, Tapi terus? kalau dari logikanya, kalau aku mikirnya harusnya lebih murah ya, dan lebih banyak gitu. Soalnya we are not using the plastic. Iya, tapi sekali lagi ku ingatkan ya, plastik itu murah. Iya, Oke. itu sih. Kedua, Main makan kan concern-nya itu sih. sayur kan tidak mahal, lebih tidak mahal daripada daging begitu kan, tapi harganya mahal kalau jadiin vegetarian restoran gitu loh. Iya, Since agak. it have a economical value, itu bakal push the price also gitu loh. Demand-nya ada gitu kan, barangnya langka gitu kan. The Iya, price is gonna go high gitu loh. benar. Setuju. Makanya So, so apa? lanjut dulu. Ya makanya dibilangin kayak kalau jadi perhitungannya kalau memang bisa lebih murah maka itu worth it. Kalau tidak mending pakai plastik gitu loh. Benar. Iya Jadi sih. masa gini loh, kita berusaha menyelamatkan bumi tapi kita bayar lebih mahal gitu loh. Kita menyelamatkan bumi, menyengsarakan kantong namanya. Iya, bukan kita menyelamatkan bumi. Itu satu pengorbanan lah dulu. Kita tidak pakai plastik itu pengorbanan satu. Kita bayar lebih mahal dua pengorbanan gitu kayak what for gitu loh. Dua-duanya lose daripada lu beli plastik, lu yang beli yang plastik kan. Ekonomi saya aman, bumi rusak, lu satu win satu lose gitu ya. Udah gitu. Daripada dua-duanya lose, mending satu lose satu win gitu kan. Kalau in human ya berdasarkan logical sense-nya human gitu loh, kayak daripada rugi dua-duanya mending saya rugi satu kan gitu. Ya kan? Oh saya dapat plastik juga dapat bonus kan, bonusnya plastik gitu kan. Daripada saya situ beli plastik gak dapat apa-apa tuh. Betul. Ya udah seperti itu. Jadi kayak produk must be designed also to really manipulate the human ini loh, human perspective and thinking gitu loh. Jadi there's illusion, ada genjutsunya lah gitu. Kayak kita merasa kita bakal kayak kita menang beli produk ini tuh kita untung banyak gitu loh. Apa gitu caranya gitu loh. Karena kalau nggak pakai bungkus lah ibaratnya gitu kan, mereka kan cuma ngeliat barangnya doang tuh. Nah sementara kan kebanyakan produk sekarang ngelihat mungkin yang diutamakan tuh ngelihat dari awalannya dulu, kayak desainnya produk ini gimana gitu kan, kayak oh bagus nih gitu, elegan nih ngelihatnya gitu kan kebanyakan produk kan gitu tuh awalnya. Kalau aku ngeliat orang-orang ya kayak oh nih bagus nih bungkusnya, kayak bagus nih desainnya gitu kan, pasti barangnya bagus juga gitu. Oke, itu bakal masuk ke perspektif yang berbeda, tapi ini cukup enak untuk dibahas. Jawabannya adalah ketika orang, ini ya, satu aplikasinya gini, lu beli sabun batang tapi nggak ada bungkusannya, tapi ada tag-nya. Ngerti? Lu beli baju, nggak ada bungkusnya, tapi dikasih tag di situ kan. Tag baju, kayak lu tahu kan beli baju ada label-labelnya. Ya. Nah, itu yang dipakai. Disitulah desain diletak sebagai produk, sebagai brand. You got my point kan? Oke, gini. Lu ngerti kalau misalnya desain gonna go minimalis nowadays gitu loh. Karena apa? Karena tempat kita melihat sebuah karya desain itu makin kecil. Which mean di HP kita. Dulu orang lihatnya di banner, dulu orang lihatnya di lukisan, sekarang tuh cuma di HP. Jadi how the graphic communication itu lebih lebih menciptakan desain yang mudah dibaca dan cepat diserap informasinya. Makanya minimalis desain gonna be populer gitu loh. Lu lihat sekarang udah nggak ada corak-corak, nggak ada gambar orang sekarang kan. Sekarang tulisan kotak-kotak, tulisan bulat, kotak-kotak, bulat, segitiga, tulisan gitu kan. Nah, itu gimana caranya sekarang kayak komunikasi visual itu dimaknai sama orang tuh. Ya, impeccable but simple gitu kan. Disitulah efisiensi dari sebuah desain. Nah, makanya ketika desain minimalis itu semakin populer juga, ketika diaplikasikan ke produk yang minimalis juga, maka dia akan efisien sekali gitu loh. Iya, korek. Oke, masuk gitu kan? Iya. Begitu, lebih kurang gitu. Tapi itu bikin aku mikir, kalau misalnya kita beli sesuatu yang sifatnya barang, anggaplah misalnya beli sampo dengan
refill gitu ya, isi ulang misalnya gitu kan. Hmm. Kalau aku jadi produsen, di mana aku bikin tag-nya kira-kira? Di dispensernya lah. Iyalah. Ya Dan sih, dispen tapi kan kalau Mhm, dilihat dari zaman sekarang ibaratnya gitu kan, orang mhm, kan ngelihat desain sesuatu misalnya kan, mhm. sesuatu misalnya kayak sampo sekarang lah, kan ngelihat desainnya tuh. Hmm, Mereka ngelihat desain itu karena mereka bakal bisa bawa pulang benda tersebut gitu kan. I see, Nah, I see. Mhm. Kalau apa? Kalau di dispenser nggak kalau bisa dibawa pulang. ya it's gonna change people mind. Yeah, I think I'm not really capable to answering this ya, karena gue bukan business strategist and also product designer. Tapi for now, the thing that I can answer is, oke, kalau kita ngomongin perspektif bisnis, kalau gue bisnismennya, gue bakal kasih stiker aja setiap kali orang beli. Yes. Oke, jadi misalnya gini, ya. lu refill, lu bawa ke kasir, gua tempelin stiker, gua tempelin tag, udah lu bawa pulang. Simpelnya gitu ya, ibaratnya gitu ya. Ya, Iya sih, Oh, paling ya. itu kalau gua. Karena kalau dari aku kan ibaratnya aku kan konsumen nih, aku kan ngeliat barang kan dari desain gitu kan. Jadi Iya. kalau misalnya barang itu cuma liquid doang yang aku beli gitu, Mhm. kayak perspektif aku bakal jadi beda sih emang nanti jatuhnya kayak tidak ngelihat desain lagi gitu kan. Iya, Ibaratnya betul. so Hmm. dan kalau di zaman itu Cuman sudah ya kalau terjadi, dikasih stiker kemungkinan pun nggak aku tempel sih kalau beberapa aku. Ngapain nempel ke stiker ya maksudnya kayak kalau di zaman itu udah kayak gitu misalnya kan tanpa 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 apa namanya, tanpa Mhm. botol, otomatis desain juga berkurang jadinya kan. Otomatis pekerjaan desainer tentang sabun dan lain-lain yang konteksnya isi ulang bakal tidak dibutuhkan lagi. Jadinya paradoks juga menurut aku jadinya. Kayak Oh, orang juga nggak dapat kerja gitu jadinya gara-gara itu. agak agak Apakah agak agak melenceng ya. agak melenceng ya guys ya, kan kita ya, kalau iya saat sih, ini iya kan sih. Amin kan ya agak melenceng emang, tapi ya oke, fokus to the point, to iya, game aja. kalau soal itu kan masalah lain gitu. Masalahnya Iya emang iya nggak iya. selesai-selesai. Hidup lu pasti banyak Iya iya. masalah, pasti ada masalah. Iya Pasti kan? Maksudnya pasti pasti. ini kan kita Iya. bahas dari satu sisi aja. Soalnya kalau dari Tapi sisi-sisi kalau yang lain banyak iya banget sih, masalahnya cuy. Belum lagi dari kalau ekonomi, dilihat sosial, dari budaya, itu belum lagi tuh. Kan kalau ini dari kita dilihat bahas satu dari untuk aja. pencegahan pencegahan pencemaran lingkungan sih, itu cara yang bagus sih menurut aku. Cara yang Iya, bukan apa sih namanya bahasanya tuh, efisien lah. efisien. Oke, oke, oke. Emang Ya, itu udah mulai diadain juga sih. Di daerah lu pada ada nggak yang kayak gitu? Yang nggak ada toko yang kalau gua. jual. Nah, belum. ya yang aku bilang tadi aku yang aku tahu cuman orang yang sekali pakai kayak minuman gitu aja. Kalau yang Oh, sabun yang oke. berkali-kali pakai belum ada. Di sini udah mulai ada dan masalahnya sama kayak yang dibilang sama Ari sih. Orang ragu beli kadang-kadang karena nggak ada mereknya itu. Kayak, ini bagus nggak ya? Murah. Ini kan lebih murah kan? Karena lu tidak pakai packaging kan? Lu cuma beli barangnya tok, lu bawa packagingnya sendiri kan? Gitu. Itu ada, di sini ada. Dan orang bingungnya karena kayak ini mereknya apa ya? Bagus nggak nih? Gitu. Murah-murah ntar jelek lagi nih gitu. Itu kadang utamanya sekarang itu sih. Gimana caranya brand tuh bisa naruh namanya di situ dan mereka mau ngejual kayak gitu sih. Iya, benar. Dan itu bukan masalah, itu masalahnya produk desainer, bukan masalahnya Ya. ini gitu, bukan masalahnya cara menghilangkan sampah apa enggak. Itu masalah produk desainer gitu loh. Makanya kalau membahas itu, we are not capable enough gitu loh untuk membahas itu gitu. Tapi ini kan kita membawa perspektif konsumen seperti kita biasa melihat keresahan kita terhadap plastik dan sampah-sampah lainnya. Ada nggak solusi tapi dari pihak kita doang gitu loh. Tapi kalau misalnya lu bahas more into business model, untuk bisnis design, produk design, I think we are not capable enough to really Ya answering betul that betul gitu loh. betul betul. Aku cuman bertanya-tanya aja sih tadi kayak jadi kemana-mana sih jatuhnya emang, Mbak. Ya we focus on same. Ya nggak apa-apa sih, karena emang topik ini pasti kemana-mana sih, karena banyak faktor yang menyebabkan banyaknya sampah yang ada gitu, banyak faktor ya. Itu sih, emang sih. Benar Tapi benar. kalau Asli. dari segi ide ya aku bilang tadi bagus kayak
Bagus. Apa-apa isulan tinggal ke kayak ibaratnya nanti kalau bisa kayak drive thru gitu, kayak beli sampo tinggal di motor pencet bayar dah pulang gitu kan. Iya sih, keren ya kalau kayak gitu ya. Mau kemana kau? Mau beli sampo. Beli sampo. Nah, nanti itu problemnya lagi emang ada orang sengaja beli sampo cuma keluar, pasti orang kalau misalnya skalanya keluarga pasti belanja bulanannya banyak gitu kan, langsung beli semuanya gitu kan. Iya sih. Ada nggak yang Westless minimarket itu nyediain semua kebutuhan itu gitu? Iya sih, benar. Tapi balik lagi sih emang pasti nggak selesai sih masalahnya ya. Bukan masalah kita itu, masalahnya bukan masalah kita. Iya bang, maksudnya banyak faktor lain gitu, nggak dari satu sisi doang ngelihatnya ya kan. Kalau kita kan hanya bahas dari sisinya, bagaimana cara mencegahnya nih biar mengurangi limbah gitu kan, limbah sampah. Solusi terbaik sekarang dengan melakukan hal simpel sih, kayak ya buang sampah sembarangan. Dari diri sendiri Gimana? Gimana? Buang sampah pada tempatnya, mohon maaf. Oh iya. Iya sih, mungkin untuk sekarang buang sampah pada tempatnya dan lebih ke mungkin kesadaran dulu sih kalau menurut gue. Jangan yang lu kalau bisa ya jangan buang sampah sembarangan. Kalau lu ada sampah ditahan dulu kalau belum ada tong sampahnya. Terus coba mengurangi pemakaian plastik dulu. Tidaknya kalau misalnya di rumah kita berantakan gitu kan. Jangan sampai ke jalan lah ibaratnya gitu kan. Benar. Kalau aku jujur di rumah memang berantakan, tapi kalau udah di luar sampah aku taruh kantong, di rumah baru aku buang. Kalau aku gitu sih. Ya, buangnya di kasur bukan di tong sampah. Enggak anjing, enggak di kasur juga dong. Jadi aku nggak buang sampah sembarangan di jalan, tapi aku buang sampah sembarangan di rumah. Jadi merugikan diri keluarga. Di rumah buang sampah di tong. Karena di jalan-jalan kayak misalnya kan kita beli tahu crispy misalnya gitu kan. Kan sampah tuh kan bakal kita tahan dulu kan, kalau aku sih aku tahan dulu, aku pegang di rumah buang di tempat sampah gitu. Iya. Karena minimnya tempat sampah juga kan. Oke. Ya, benar sih, setuju. Mungkin solusinya itu dulu lah ya untuk jangka pendek. Kalau jangka panjang kayak yang Tony bilang tadi sih oke sih menurut gua. Itu udah cukup udah cukup, harusnya bisa lah untuk jangka panjang seperti itu. Gitu loh. Harusnya ada yang mulai dan mungkin ya nggak tahu juga sih ya, mungkin udah coba dimulai dari sekarang tapi kita yang nggak tahu, who knows. Ya semoga terrealisasi sih yang kayak gitu-gitu tuh. Aduh, luar biasa. Luar biasa ya. Iya, kalau terrealisasi keren sih. Iya. Gila, keren ya malam ini ya. Keren. Jadi masih ada yang mau kasih saran aja? Kasih saran lagi? Beli sampot, iya. Ada yang lain? Nitip buat gitu. Drive thru. Keren sih. Iya. Kalau udah nggak ada yang mau ngasih saran lagi dan atau ngasih info lagi untuk malam ini segini dulu ya. Makasih loh semuanya. Terima kasih Tony, saranmu keren. Desi juga makasih. Semuanya makasih. Makasih Ari udah mau jadi substitute kali ini. Keren. Jangan lupa kasih komentar ya, kasih Benar. problem solving apa gitu. Benar, kalau kalian ada yang punya saran yang lain, boleh taruh di komen. Tahu ada problem solving yang lebih bagus dari Tony kan nanti kan sih. Iya, siapa tahu ada yang idenya lebih oke, boleh komen di bawah. Gitu kan. Sekian aja dari kita. Mohon maaf kata kalau ada yang salah. Good night, peace. Good night, peace.